Cek sound, cek sound, cek sound. Seperti biasa teman-teman, cek sound dulu ya. Cek sound. Alhamdulillah, cek sound. Sesaat lagi kita akan membahas doa dan zikir. Tapi cek sound dulu. Yang baru bergabung mohon komentarnya apakah suara saya terdengar dengan jelas. Mohon komentarnya ya, mudah-mudahan terdengar dengan jelas. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, silakan tap-tap layarnya. Gimana, suara saya jelas? Mohon komentarnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Nur Hayati, ada Nyobestor, ada Ibu Roslina, ada Arbi, ada Ibu Triwahyuni, ada Ibu Siti Haryati. Ya, jangan lupa tap-tap layar. Kita awali dengan baca Quran dulu ya. Surat Ali Imran, satu halaman aja ya, ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء qadir. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap layar, Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah, terima kasih. Kita sedang kultum, doa dan zikir. Ya, terima kasih yang sudah memberikan gift ya. Nah, ini ada zikir atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar sangat berkuasa. Ya, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah berikan kekuasaan pada yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak usah ambil pusing, terutama ketika ada pilkada, ketika ada pilpres, ya, ketika kita memilih pemimpin. Itu pada akhirnya, ya tentu kekuasaan itu adalah orang yang berkuasa, orang yang menjadi pemimpin, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar, misalnya kita menentukan pilihan sebagai warga negara yang baik. Tentunya kita memilih pemimpin. Adapun yang jadi pemimpin nanti bukan pilihan kita, ya sudah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu akan mudah banget untuk mengangkat derajat seseorang. Ketika Allah berkehendak mengangkat derajat seseorang, memuliakan seseorang,
maka Allah akan angkat derajatnya. Dan siapapun yang akan dihinakan itu Allah sangat berkehendak. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk ini adalah makhluk yang lemah. Ya, maka kita harus menyadari kelemahan kita. Makanya perbanyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya karena doa kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita ini makhluk. Bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Sementara Allah itu adalah Khaliq. Ya, Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Makanya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merasa sudah kaya, sudah banyak harta, sampai mengatakan saya ini Masya Allah Ustadz, terima kasih Pak ya. Sampai mengatakan jujur saya ini malu sama Allah kalau mau berdoa Ustadz. Pernah ada yang bilang gitu. Justru kalau kita tidak mau berdoa, itu kita menyombongkan diri. Saya malu sama Allah Ustadz, karena Allah sudah memberikan banyak hal kepada saya. Ya, dikasih harta yang melimpah, dikasih anak keturunan yang sehat walafiat, pada sukses semua. Saya malu rasanya minta lagi sama Allah. Itu salah itu. Jangan seperti itu. Berdoa itu tidak melulu soal permintaan. Berdoa itu adalah bisa jadi penghambaan. Ada kelas tahsin online Ustadz, selama ini saya menyimak Ustadz melalui aplikasi merah. Ada. Silakan follow akun ini saja ya, Ustadz Kris.official, nanti bisa di sana ada cara-cara untuk mendaftar kelas online. Ya, Pak Dedi Sandi. Nah gitu ya. Jadi yang namanya berdoa itu tidak melulu soal permintaan, karena doa itu adalah ibadah. Doa itu menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, sementara Allah itu Maha Kuasa atas segala makhluknya. Insya Allah kalau kita benar-benar merasa hamba ya, kita tidak akan muncul rasa sombong, kita tidak akan muncul rasa ya terutama rasa sombong tadi ya, tidak akan muncul membanggakan diri, karena segala sesuatu ya yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada diri kita itu adalah pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan dengan kita menghamba kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, ya kerjakan tugas yang diberikan Allah kepada kita, ya insya Allah hidup kita akan tenang ya. Gitu. Kenapa? Karena ya Allah itu pasti akan mencukupi makhluknya. Nah, jadi nggak usah terlalu khawatir dengan persoalan-persoalan yang ada di muka bumi ini. Saya tadi baru ngobrol ya sama kawan saya. Kawan saya ini beliau ya beliau itu seneng kendaraan off-road gitu ya. Saya dapat ilmu tadi. Seneng kendaraan off-road, ditumpuk itu kendaraan jadul menurut saya. Tapi kendaraan itu bisa masuk ke hutan-hutan. Beliau tunjukkan tuh video-videonya gitu ya, masuk ke hutan, masuk ke jalan yang jelek. Nah, saya tanya, Pak, kenapa ya? Kok ngumpulin mobil-mobil jadul kayak gini gitu kan? Nah, kata beliau apa jawabannya? Ini sebenarnya ada hikmahnya, Ustadz. Hikmahnya apa? Ini mobil, ya, mobil-mobil ini segala medan itu mampu dia menghadapi medan yang terjal, menghadapi lumpur, bahkan dia mampu jalan. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita. Ya, kalau memang kita ingin menjadi orang yang kuat, jadilah seperti mobil yang tadi. Jadi jangan bisanya hanya di jalan-jalan yang mulus aja. Ketika ada persoalan-persoalan, ketika ada permasalahan-permasalahan, hadapi saja sebagaimana mobil ini katanya. Oh, filosofinya gitu, keren banget Pak ya. Nah itu. Jadi kata beliau, ketika menghadapi persoalan, meskipun itu buruk,
ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ringankan beban saya, hadapi. Insya Allah pasti selesai. Nah gitu ya, nggak usah khawatir, karena Allah itu akan menjamin rizki kita, Allah pasti akan ngasih makan kepada kita. Ya gitu. Ada kisah seseorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itu orang munafik. Di sisi lain beliau itu dekat dengan Rasulullah, tapi di sisi lain itu beliau memusuhi Rasul. Kemudian dia bilang apa? Udahlah, Rasulullah dan pengikutnya tuh nggak usah kita tolong. Nah gitu. Ya, pada saat itu di Madinah. Bilang ke kaum Ansor ya, Ansor. Nah kalau Rasul dan pengikutnya, para sahabat itu adalah kaum Muhajirin. Nah kaum Ansor inilah dikasih tahu sama tokoh tersebut. Udah biarin aja, nggak usah dikasih makan, nggak usah disedekahi, ya nggak usah nggak usah diurus lah, nanti biar mereka bakal pulang sendiri. Nah, tokoh munafik ini lupa bahwa segala sesuatu itu, ya, rizki itu bukan dari dia. Rizki itu bukan dari dia, Allah yang menanggung. Kalau kita lihat nih pagi-pagi di Bandung saja itu macetnya luar biasa. Saya kadang lihat, ya Allah, macet seperti ini. Ternyata orang tuh banyak banget dan gak ada yang kekurangan makan. Ya, nah, mereka hanya keluar bekerja sesuai yang mereka mampu, sesuai yang kita mampu, ya, tapi dikasih makan. Artinya apa? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Kita sebagai makhluk hanya tugas kita adalah menghamba. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah, bisa mengambil hikmah dari doa-doa, dari ayat-ayat Al-Quran. Sampai jumpa di live berikutnya. Insya Allah besok kita latihan adzan ya. Besok pagi. Biasanya jam 8, mudah-mudahan nggak telat ya. Baik, itu saja. Kita tutup. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah bergabung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.